Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in wala umrin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal bin Ahyar atau bisa dipanggil Rudi. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara atau bisa disingkat Unisu Jepara. Nah, kenapa saya mengikuti MDR atau mengajar dari rumah? Yang MDR ini adalah program dari Dikti. Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapat calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar cara hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih sikap kerja setelah nantinya dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Serta Menteri Nadiem pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Perencanaan Kampus Merdeka jadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Tujuan dari penerapan Kampus Merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Dalam Kampus Merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. 4 hal tersebut akan dibahas secara lengkap dalam pembahasan di bawah ini agar Anda lebih paham dengan hal tersebut. Ada 4 kebijakan Kampus Merdeka ala Kemendikbud. Yang pertama, mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan penerapan Kampus Merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat pelayanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH atau perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan Kampus Merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang saat ini telah bergerak dengan cepat. PTN BH nantinya dipastikan akan memiliki semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang ditetapkan dalam Kampus Merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua perangkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Ketiga, membuka prodi baru. Selanjutnya, dalam penerapan Kampus Merdeka menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan pada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A ataupun B. Selanjutnya, bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 universitas dalam menetapkan kebijakan ini. Ada penguncilan dalam program pendidikan dan juga bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja, atau bisa dikatakan magang, dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa dalam pembukaan ataupun pendirian prodi
Nantinya Kemendikbud akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nah, Nadiem mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil pada dasarnya juga menjadi satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membuat riset atau penelitian dosen, serta membantu mahasiswa S2 dan S3 dalam melakukan penelitian. Adanya kebijakan kampus merdeka memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas, akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas. Penerapan ilmunya dalam satu bidang kerja. Ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. Nah, selanjutnya untuk sasaran dari MDR saya atau mengajar dari rumah dari program Dikti adalah sasaran dari tingkat PAUD, TK dan juga sekolah dasar. Yang itu untuk selanjutnya materi yang saya ajarkan untuk MDR kali ini berhubungan dengan hitung-hitungan, karena pada dasarnya setiap siswa kurang memahami dari hitung-hitungan seperti matematika, fisika dan lain-lain. Maka dari itu saya berinisiatif untuk mengajarkan apa yang saya bisa kepada siswa-siswa dari SD terutamanya, dan juga untuk kelas PAUD dan TK saya mengajarnya lebih ke arah bermain, kurang lebih begitu. Untuk metode pengajaran yang saya lakukan sama halnya seperti kelas-kelas privat lainnya. Setiap siswa datang ke rumah bersama-sama membawa buku, membawa alat tulis untuk belajar bersama di suatu ruangan. Nah, di sana interaksi yang terjadi dapat lebih baik daripada dengan kita menggunakan media online atau WA, Zoom dan lain-lain. Serta interaksi dari anak-anak lebih mendalam dan untuk tanya jawabnya lebih mudah, dan pemahaman dari siswa-siswa juga akan lebih mudah untuk menangkapnya. Nah, untuk kondisi dan sesudah MDR kali ini, untuk sebelum MDR, orang tua merasa resah karena anak-anaknya kurang memahami dari sekolah daring. Dan setelah mengikuti MDR, orang tua merasa senang karena anak-anaknya kurang lebih sudah memahami dari adanya MDR kali ini, serta pelajaran yang sebelumnya tidak paham jadi paham.